Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Sari Octavia, kelas 5A PGSD. Nah, di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bu Siti, di sini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Mau tahu apa itu 8 keterampilan dasar mengajar? Ikutin ya. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah proses pembelajaran hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan membuka pembelajaran. Guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan ketika membuka pelajaran, sehingga anak lebih termotivasi dan semangat untuk memulai pembelajaran. Mau lihat simulasinya? Berikut simulasinya. Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi ya dengan Ibu Ade Sari Octavia. Nah, anak-anak ibu ini kabarnya bagaimana sih? Wah, anak-anak ibu kabarnya pada baik dan sehat. Bagus, kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum ibu akan memulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doanya dulu. Nah, baik. Ibu akan nama Asim dulu ya. Adi, hadir. Tono, hadir. Yuli, hadir. Wah, gak ada yang izin kan? Semuanya pada masuk kan? Bagus, anak-anak ibu harus rajin ke sekolah. Nah, baiklah, kita akan memulai pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran atau mau pulang saja, tetapi pada setiap akhir penggalan pembelajaran, misalnya pada saat istirahat. Menutup pembelajaran menjadi kegiatan yang penting karena pada tahap ini guru dapat melakukan cross-check penguatan atas materi yang telah siswa pelajari. Berikut simulasinya. Nah, ibu rasa anak-anak ibu semua sudah paham tentang materi menceritakan kembali isi dongeng. Ibu berharap anak-anak ibu bisa mengerjakan PR-nya di rumah ya. Terima kasih anak-anak ibu sudah memperhatikan ibu. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yang menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Terima kasih ya anak ibu sudah membacakan teks yang ada sudah di LKS tadi. Nah, ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi menceritakan kembali isi dongeng. Nah, menceritakan kembali isi dongeng ini tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan yang pertama itu adalah kita harus membaca teks dongeng tersebut dengan teliti. Kita harus tahu nih, apa jalan ceritanya, siapa tokohnya, bagaimana alurnya, ya kan? Setelah kita membaca teliti tentang dongeng tersebut, kita akan bisa menuliskan ke buku tulis anak-anak ibu dengan bahasa kalian sendiri. Setelah kalian menuliskan kembali di buku kalian dengan bahasa sendiri, kalian bisa menceritakan kembali dengan teman-teman kalian atau bisa kalian menjelaskan kepada teman-teman kalian. Nah, dari kita bisa menceritakan isi kembali dongeng tersebut, kita bisa menentukan atau bisa mengetahui amanat. Apa sih amanat itu? Nah, amanat itu adalah pesan yang terdapat atau yang terkandung di dalam suatu dongeng atau cerita. Sudah pada ngerti kan anak-anak ibu? Baik, mari kita lanjut.
Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yang menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Sedikit materi tentang menceritakan kembali isi dongeng. Nah, ada nggak sih anak-anak ibu yang kurang paham atau ada nggak sih anak-anak ibu yang ingin bertanya? Nah, baik, apa tuh Noh? Oh, iya betul. Kita memang harus membaca dulu teks dongeng tersebut, baru bisa menceritakan kembali isi dongeng. Kalau kita hanya membaca sekilas, itu tidak akan bisa, atau bisa saja tetapi pasti alurnya salah atau mungkin ada sedikit kesalahan. Tetapi lebih baiknya anak-anak ibu itu harus menceritakan kembalinya itu dengan baik. Bagaimana? Kita harus membaca teks dongeng itu dengan teliti. Nah, ada yang bertanya lagi? Baik, gak ada ya. Mari kita lanjutkan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini adalah pengajaran kelompok kecil dan perorangan yang memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menceritakan kembali simulasinya. Nah, kali ini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ayo membilang dari Adi. 1, 2, 3. Nah, kalian kelompok 1 ya. Selanjutnya 1, 2, 3. Kalian kelompok 2. Nah, yang terakhir 1, 2, 3. Kalian kelompok yang ketiga. Nah, apa aja sih Bu tugas? Tugas kalian itu, anak-anak ibu, kalian harus menuliskan kembali isi dongeng yang ada di LKS halaman 87. Nah, ingat ya langkah-langkahnya itu apa? Kita harus membaca dulu terlebih dahulu dengan baik dan teliti. Setelah sebelum kalian menceritakan kembali nanti di depan kelas, kalian harus menuliskan kembali dulu di buku tulisnya dengan bahasa kalian sendiri. Nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Sudah paham kan? Baik. Keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah segala bentuk respon bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau yang disebut dengan feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Baiklah, perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 akan maju ke depan. Kalian akan mempresentasikan apa yang kalian tulis di buku tulis. Nah, kalian harus menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Baik, Adi, maju. Oke, kita dengar ya Adinya. Wah, Adi menceritakannya dengan baik dan bagus. Terima kasih ya Adi. Beri tepuk tangan untuk Adi. Baik, mari kita lanjutkan.
Nah, Ibu ingatkan kembali ya langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Yang pertama apa? Kita harus membaca dengan teliti teks dongeng tersebut. Dan yang kedua, kita menuliskan kembali ke buku tulis dengan bahasa yang kita pahami atau bahasa sendiri. Dan yang ketiga, lalu kita menceritakan ke depan kelas atau ke teman. Nah, baik Tono, coba ulangin apa yang Ibu bilang tadi. Bagus. Ya betul ya, Tono berarti dia tangkap, dia memperhatikan penjelasan ibu dan mendengarkan penjelasan ibu dengan baik. Baik, kita lanjutkan ya. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini adalah seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran, dengan pembentukan kelompok kecil, guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Berikut simulasinya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kalian mengerjakan bersama kelompoknya masing-masing, ada nggak sih yang ingin bertanya atau bagaimana yang kurang paham begitu? Nah, baik Tono, apa pertanyaannya sayang? Iya betul, seperti yang ibu bilang tadi, kalian harus membacakan ceritanya itu dengan baik dan teliti. Baru kalian bisa menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Baik, nanti yang mempresentasikannya ke depan kelas, kalian gak usah takut ya, gak akan diejek kok dan ibu akan membimbing kalian, oke? Nah, lanjutkan kembali diskusinya anak-anak ibu. Nah, sekian dari video penjelasan saya tentang 8 dasar keterampilan dalam mengajar. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Terima kasih semuanya.